Halo teman-teman pasukan Bawaslu semuanya. Bagi yang high team tadi perlu dimasukkan banyak keluar pertanyaan. Begini cara mengisinya. Ini dimasukkan captcha-nya. Captcha ini. Ada juga yang tanya ini apa. Kemudian setelah login langsung disetujui. Nah, di sini itu isinya dengan asal-asal, tapi harus yang fit ya, seperti yang kita rasakan real, termasuk tinggi BB ya kan, dan pilih aja untuk PKD kelurahan, walaupun meskipun PTPS atau sekretaris Pawasjam, pilih aja yang ada di situ, karena mungkin belum ada menunya, belum disesuaikan dengan ketentuan pasca keluarnya surat edaran tersebut, sehingga kita harus mengisi. Jadi ini dipilih aja posisi kita, kabupaten kita, di mana kita berasal, sama juga kita langsung jawab pertanyaan. Ini pertanyaan dijawab berdasarkan apa yang dirasakan. Misalnya apa yang Anda merasa, apakah Anda merasa saat melakukan hal normal, aktivitas normal. Ya, kalau misalnya nggak merasa, ya dijawab apa adanya, apa yang Anda rasakan. Jangan apa yang saya rasakan, nanti berimbas juga pada hasil screeningnya. Tapi pada prinsipnya hasil screening yang dikeluarkan ini adalah jejak medis kita ya, yang sudah sudah terdaftar di rumah sakit, sekarang sudah terpadu. Nah, jadi apa yang riwayat medis kita terdaftar di sana. Jadi walaupun screening ini cuma hasilnya doang. Ini pertanyaan yang bagi orang-orang yang belum pernah login ke sistem ini harus jawab pertanyaan ini dulu. Sistem ini yang saya maksud itu JKN Mobile. Ketika login itu diperhatikan nicknya benar-benar nick yang ada di KTP milik Anda sendiri, jangan login dengan nick orang lain. Ada juga kasus di Sawang itu saat login nick dirinya itu keluar nama orang lain, laki-laki yang baru berusia kelahiran 2017. Nah, mungkin ini kesalahan dari Dukcapil atau gimana, itu pastinya diselesaikan dengan Dukcapil atau BPJS atau JKN ya. Itu yang dihubungi Dukcapil atau JKN, karena itu bukan ranah kita. Ketika ada kesalahan memasukkan nick keluar nama orang lain, itu diperhatikan juga nomor JKN-nya, awalan dan ujungnya itu apa. Diperhatikan apakah itu nomor BPJS kita atau bukan, karena nick tidak mungkin sama, begitu juga nomor BPJS kita. Jadi kemudian terus diisi semuanya, itu dijawab pertanyaannya semua. Nah, ketika selesai ini langsung dilanjutkan ke nomor berikutnya. Itu sesi lain lagi. Apakah Anda sakit atau apa? Ya kan, pernah stroke, pernah kena operasi keterangan, itu diisi pernah atau tidak. Itu kalau misalnya ada satu kolom tidak diisi, itu tidak bisa dilanjutkan ke sesi berikutnya, ke pertanyaan berikutnya. Dan masuk ke riwayat penyakit keluarga, ini historis penyakit keluarga juga ditanya, apakah pernah hipertensi keluarga kita, misalnya kan, penyakit jantung, koroner misalnya kan. Itu diisi juga yang sebenarnya, termasuk pola makan kita juga ditanya di sini. Nah, setelah kita mengisi semuanya baru disimpan. Udah ada 47 pertanyaan baru keluar hasilnya. Beginilah hasil